Semoga pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi mata kuliah Sistem Prosedur Data. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 5, yaitu yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi konversi. Yang pertama mengenai tipe data. Ketika kita membuat satu tabel dalam database, maka kita akan menentukan jenis data apa yang akan disimpan. Nah, dalam SQL dia terdapat beberapa tipe data yang berbeda yang nanti akan menentukan domain nilai yang dapat dimiliki untuk setiap kolomnya. Nah, yang pertama yaitu ada tipe data varchar, yaitu varchar 2 ini dia digunakan untuk data karakter panjang, variabel termasuk angka, tanda hubung, dan juga karakter khusus. Kemudian ada lagi yang namanya tipe data char, yaitu dia digunakan untuk teks dan karakter data dengan panjang tetap, termasuk angka, strip, dan karakter khusus. Nah, kemudian ada tipe data angka, yaitu dia digunakan untuk menyimpan data numerik panjang variabel. Sini tidak ada tanda hubung, teks, ataupun data non-numerik lainnya yang diizinkan. Kemudian mata uang dia juga disimpan sebagai tipe data angka. Selanjutnya ada tanggal. Tanggal dia digunakan untuk menilai tanggal dan juga waktu. Secara internal, Oracle dia menyimpan data sebagai angka, dan secara default informasi date-nya akan ditampilkan sebagai DD mon YY. Nah, selanjutnya mengenai konversi tipe. Server Oracle dia dapat secara otomatis untuk mengonversi data varchar 2 dan char menjadi tipe data number dan juga date, di mana server ini dapat mengonversi data number dan date kembali ke tipe data karakter. Hal ini kita ketahui juga sebagai konversi data implisit. Nah, ini dia diagramnya, konversi data tipe data dibagi dua, yaitu konversi tipe data implisit dan konversi tipe data eksplisit. Nah, untuk konversi tipe data yang implisit, ini bisa dilihat pada tabel berikut ini. Yaitu yang pertama dari tipe data varchar 2 or char itu dapat kita konversi menjadi tipe number. Begitupun selanjutnya yaitu tipe varchar 2 atau char itu juga dapat dikonversi menjadi tipe data date. Nah, sedangkan untuk tipe data number dan date itu dia dikonversinya bisa ke dalam tipe data varchar 2. Nah, keempat fungsi konversi tipe data yang akan kita pelajari yang pertama yaitu untuk mengonversi tipe data ke tipe data karakter. Kemudian juga untuk mengonversi tipe data angka ke tipe data karakter. Nah, ini dia gambar untuk konversi tipe data yang eksplisit. Itu di sini dari karakter dia dikonversi ke number menjadi angka, kemudian angka dia dikonversi ke char menjadi karakter. Nah, begitupun sini karakter dia dikonversi ke date menjadi tanggal, dan tanggal dikonversi ke char menjadi karakter. Jadi dari gambar ini bisa kita tahu bahwa nanti kita akan mengonversi tipe data karakter ini ke tipe data angka dan juga ke tipe data tanggal. Yang pertama, konversi data ke data karakter. Nah, bisa saja kita mengonversikan tanggal misalnya dari format ini, format default ini, ke dalam format lain yang bisa kita tetapkan. Nah, adapun fungsi untuk menyelesaikan tugas tersebut atau untuk mengonversinya itu kita gunakan sintaks berikut ini, yaitu char, date, column name, kemudian format model yang kita inginkan. Nah, dimana yang harus kita perhatikan adalah format modelnya atau model formatnya itu kita tulis di dalam kutip tunggal atau kutip satu seperti ini, dan juga seperti penjelasan sebelumnya bahwa dia juga peka akan huruf. Nah, kemudian yang kedua, kita harus memisahkan nilai data ini dengan format model itu dia dengan tanda koma. Kemudian semua elemen format tanggal yang berlaku itu dapat kita sertakan. Nah, kemudian di sini untuk konversi data ke data karakter itu kita dapat menggunakan SP untuk menguji angka. Kemudian kita dapat menggunakan TH untuk membuat angka muncul urutan, misalnya yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian kita juga dapat menggunakan elemen FM untuk menghapus spasi yang terisi atau menghapus 0 di depan pada outputnya. Nah, pada tabel berikut ini bisa dilihat ya, ini dia menunjukkan model format yang dapat kita gunakan. Misal di sini ketika kita ingin membuatnya format tahunnya dalam angka lengkap, maka kita buat di dalam format modelnya adalah YYYY ini. Nah, misal kita ingin nama bulannya tulis lengkap, maka tulis seperti ini. Dan lain-lainnya itu bisa dilihat pada tabel berikut ini ya. Kemudian ketika kita ingin menentukan elemen waktunya, maka kita harus
harus pastikan jam atau HH, kemudian menit atau MI, dan detik atau SS-nya. Dan juga AM atau PM-nya itu juga bisa kita lakukan formatnya, bisa kita buat. Kemudian di sini langsung saja kita masuk ke contohnya. Untuk contoh yang pertama, misal di sini kita ingin model formatnya adalah mon, kemudian DD, baru YYY. Kita coba. Nah, ini dia hasilnya. Hire date-nya dia berubah dari yang tanggal, bulan, tahun, dia nanti berubah formatnya menjadi yang sudah kita tentukan, yaitu mon, DD, YYY. Ini juga bisa kita contohkan misal ke sysdate ya. Kita coba untuk sysdate atau tanggal hari ini, kita tulisnya dalam format mon DD YY ini from tanggal 2. Nah, ini dia hasilnya. Dia outputnya ditampilkan dalam format yang kita inginkan. Nah, step yang kedua, ini dia membuat hire date-nya ke dalam formatnya itu dia FM, mon, DD, YY, kemudian from employee. Nah, ingat lagi bahwa FM itu dia fungsinya untuk menghapus spasi yang terisi atau menghapus nol yang berada di depan pada outputnya. Kita lihat. Nah, ini dia hasilnya. Bisa dilihat ya perbedaannya dengan yang ini tadi. Kalau di sini dia masih ada, misal di angkanya 07, maksudnya di tanggalnya 09, 03 seperti itu. Nah, sedangkan kalau dia menggunakan FM di depannya, FM, mon, DD, YY ini untuk format model, maka tidak ada lagi angka 0 dan spasinya dia dihapuskan. Misal di sini di angka 7 dia ditulisnya 7 saja, maksudnya di tanggal, bukan 07 lagi. Kemudian begitupun di tanggal 9 itu dia tulisnya 9 saja, tidak pakai angka 0 lagi. Ini bisa kita cobakan untuk yang sysdate juga. Dengan menambahkan FM di depan nih, seperti ini. Nah, maka sini kita dapatkan hasilnya berbeda ya, angka 0 sudah tidak ada. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini dia menambahkan TH juga di tanggalnya untuk menentukan urutannya. Nah, ini dia bisa dilihat ya, setelah tanggal itu dia di belakangnya ada TH-nya. Dia sesuai dengan urutannya. Nah, kalau dia 3 yaitu third, maka dia di belakangnya adalah RD. Begitupun untuk yang 21 itu dia first, maka dia di belakangnya adalah ST. Nah, di sini untuk yang penggunaan TH-nya, di sini saya cobakan untuk penggunaan TH pada contoh yang sysdate-nya. Kita coba tambahkan TH setelah tanggalnya, setelah format tanggalnya ini yaitu DD. Nah, seperti ini. Nah, saya bisa dapatkan ya perubahannya. Dari yang tadinya penulisan tanggalnya hanya 9, sekarang dia sudah ada angka, maksud saya huruf TH di belakangnya, sesuai dengan format model yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya di sini ada lagi contoh berikutnya. Untuk format modelnya adalah menggunakan hari. Di sini kita tambahkan hari, baru kemudian tanggal dengan menambahkan TH, bulan, baru tahun. Kita coba. Nah, ini dia hasilnya. Saya set line size dulu ya. Nah, ini dia hasilnya. Bisa dilihat sendiri bahwa di sini dia sudah ada untuk yang harinya, kemudian tanggal dengan TH, bulan, dan tahun. Nah, seperti ini dia bentuknya untuk format modelnya yang FMD, DDTH, mon, kemudian tahunnya. Kemudian selanjutnya contohnya untuk yang format modelnya adalah FMD, kemudian DDTH, SP, mon, YYY. Nah, ingat bahwa penggunaan SP-nya tadi itu dia untuk mengeja angkanya. Kita lihat lagi. Nah, ini kita langsung coba di SQL-nya.
Nah ini dia ya, di sini bisa dilihat perbedaannya bahwa angkanya atau maksud saya tanggalnya itu dia tidak ditulis menggunakan angka lagi. Kalau di sini dia tulis menggunakan angka seperti 17 TH Jun gitu kan. Nah kalau misalnya kita mengubahnya ke dalam format modelnya itu menggunakan SP, itu dia ditulis atau dieja, maka penulisan tanggalnya dia menjadi 17. Nah tapi dia masih menggunakan TH seperti ini. Bedanya adalah dia tidak dalam angka tapi dia dieja penulisannya seperti itu. Kemudian format selanjutnya, nah ini dia. Untuk format ini kita select to char-nya, hire date-nya itu kita ubah format modelnya menjadi FMD, yaitu hari, kemudian DD THSP, penulisan tanggal dengan dieja, kemudian tambahkan TH. Kemudian di sini kita tambahkan juga string of, baru month, kemudian baru year-nya. Nah year-nya di sini kalau tadi kita menggunakan formatnya YYY, yaitu penulisan tahunnya dalam bentuk angka. Nah kalau sekarang kita menuliskan tahunnya, year-nya itu dia dalam tulisannya, itu dia sama seperti tanggal tadi, seperti ini. Ini dia hasilnya untuk format modelnya yang seperti ini. Nah kemudian di sini juga ada model format untuk dia waktu, yang berkaitan dengan waktu. Nah misalkan yang ini untuk menampilkan jam dan juga menitnya, kita lihat ya jam dan menit pada saat ini. Nah ini dia, select to char-nya sysdate HHMM. Nah seperti ini yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, kita juga dapat menambahkan apakah dia PM atau AM-nya. Nah ini dia, langsung ditambahkan di depannya adalah AM. Kemudian ada juga di sini kita bisa menambahkan untuk format modelnya setelah menit, yaitu dia kita menambahkan detiknya dengan penggunaan AM atau PM juga seperti ini. Kemudian setelah tadi kita mengonversi data ke data karakter, sekarang kita akan mempelajari mengenai konversi angka ke data karakter atau varchar 2. Angka yang disimpan pada database itu dia tidak mengalami yang namanya pemformatan. Nah itu berarti angka-angka tersebut dia tidak memiliki simbol atau tanda mata uang, koma, desimal maupun format yang lainnya. Nah untuk menambahkan format ke dalamnya, kita harus mengkonversikan angka tersebut dia ke dalam tipe datanya karakter dengan cara sintaks seperti ini, menambahkan sintaks seperti ini, yaitu to char numbernya, baru nanti kita tuliskan format modelnya dalam kutip tunggal seperti ini. Nah adapun fungsi SQL yang dapat kita gunakan untuk mengonversi angka ke format karakter, itu dia bisa dilihat pada tabel berikut ini. Ini dia ilustrasi untuk elemen format yang tersedia yang dapat digunakan untuk fungsi to char tadi. Nah misal di sini kalau dia 9, maka deskripsinya adalah posisi numeriknya dari 9 lebar yang ditentukan, yaitu contohnya ini, hasilnya seperti ini. Ini dia untuk menampilkan 0 di awal, kemudian ada juga tanda luar fluktuatif untuk menampilkan mata uang, kemudian ada juga simbol mata uang lokal, titik desimal, kemudian ada juga koma. Ini dia, kalau ini berarti dia ada 3 angka belakang komanya, seperti ini dia hasilnya, dan yang lainnya ada banyak ya, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Ini kita cobakan dulu yang pertama. Contohnya di sini kita akan mengubah salary-nya ke dalam bentuk format seperti ini, yaitu 3 angka di belakang koma. Nah ini dia, bisa dilihat ya formatnya langsung berubah menjadi 3 angka di belakang koma seperti ini. Nah kemudian kita coba lagi untuk contoh berikutnya. Ini misal kita buat dia dengan format titik ini, dia ada 2 angka di belakang titiknya seperti itu. Kita coba. Nah ini dia, langsung ya, yang 3000 ini dia dengan menambahkan format modelnya seperti ini, sehingga dia ada titik, kemudian ada 0 lagi di belakangnya seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, ini dia penggunaan koma dengan adanya 3 angka di belakang koma, maka dia menjadi 4,500 karena dia 3 angka di belakang koma. Kemudian yang ketiga,
Ini kita menggunakan koma juga, itu dia 3 angka belakang koma, kemudian juga penggunaan dari titik, yaitu dia menjadi 9,000.00 seperti ini. Kemudian untuk format yang keempat, misalnya kita ingin membuatnya ke dalam format seperti ini, ada 00099 seperti ini. Maka yang pertama nanti akan tulis 0-nya dulu, baru 444 dua-duanya. Seperti ini hasilnya. Nah, ini bisa kita cobakan saja ya, sesuai dengan format model yang berada pada tabel tadi. Bisa kita coba-coba semua format modelnya. Nah, kemudian di sini kita juga dapat mengonversi karakter ke angka. Setelah tadi kita mengonversi angka ke karakter, ternyata sebaliknya juga dapat dilakukan, yaitu dari karakter ke angka. Nah, untuk mengubah string karakter ke angka, itu kita dapat melakukan fungsi seperti ini, yaitu toNumber. Kalau tadi dia char ke karakter, maka sekarang toNumber. Yaitu di sini kalau toNumber adalah dia untuk mengonversinya ke angka. Nah, untuk model formatnya sendiri yang berada dalam sini, itu dia sifatnya opsional ya, tetapi dia harus dimasukkan jika string karakter yang ingin kita konversi itu dia berisi karakter selain dari angka. Nah, misal di sini, ini dia contohnya. Kita cobakan di SQL. Nah, ini dia angka, yaitu di sini maksud saya karakter, yaitu di sini 5,320. Ini dia kita ubah dia bentuknya ke dalam bentuk angka lagi dengan format modelnya, yaitu dia menggunakan koma 3 angka belakang koma ini, sehingga nanti hasilnya menjadi seperti ini, yaitu 5320. Sudah tidak ada format untuk komanya lagi karena kita sudah mengubahnya ke dalam angka. Nah, selanjutnya kolom bonus itu dia termasuk data yang berisi 4 karakter, di mana model formatnya menentukan 3 karakter, sehingga nanti kesalahan dia akan dikembalikan. Nah, misal seperti ini dia kolom untuk format modelnya dia hanya berisi 3 karakter, maka dia nanti seharusnya yang akan dikembalikan dia adalah berupa error. Kita coba. Nah, error ya, karena di sini untuk bonusnya tadi itu dia harus berisi 4 karakter. Sekarang kita coba dia sama sintaksnya, yang membedakan hanya di format modelnya dia sekarang menggunakan 4 karakter, bukan 3 lagi. Nah, bisa ya, dia bisa jalan sekarang karena format modelnya dia sudah 4 karakter seperti ini. Dan di sini dia sudah dimasukkan lagi, dia yang tadinya karakter dia sekarang sudah dikonversikan menjadi tipe angka seperti ini. Kemudian selanjutnya kita juga dapat mengkonversi tanggal, maksud saya mengkonversi karakter itu dia ke dalam tipe data tanggal. Setelah tadi kita konversi karakter itu ke number atau ke angka, maka sekarang kita konversinya ke tipe data tanggal. Nah, untuk mengkonversi string karakter ke format tanggal, maka kita gunakan sintaks seperti ini, yaitu dia toDate. Nah, beda ya, yaitu kalau dia tadi ke angka dia menggunakan number, maka ke tanggal kita gunakan dia sintaksnya adalah toDate. Kemudian di sini karakter string baru format model. Nah, karakter stringnya di sini dia juga diapit dengan kutip tunggal seperti ini, begitu sama dengan format modelnya. Karena dia di sini karakter yang akan kita ambil itu dia adalah berupa tanggal kan. Nah, di sini kita lihat misalnya untuk yang model format ini, yaitu di sini dia model formatnya memberitahu server akan seperti apa string karakternya. Nah, di sini misalnya toDate November 3, 2001. Ini dia berupa karakter. Nah, kita ubah dia ke dalam bentuk tanggal dengan format seperti ini, mon.dd.yy, maka nanti akan dapat outputnya, yaitu dia seperti ini dalam bentuk tanggal sekarang. Nah, saat
kita membuat konversi karakter ke tanggal, pengubah fx atau format tepat itu dia dapat menentukan pencocokan yang tepat untuk argumen karakter dan juga model format tanggalnya. Nah, misal contohnya di sini Mei 10, ini dia tidak ada spasi antara Mei dan juga 10-nya. Maka di sini bisa kita gunakan model format fx tadi sehingga nanti dia dapat menentukan pencocokan yang tepat, yaitu di sini dia dapat membuat ruang antara mon dan juga dd-nya, antara bulan dan juga tanggalnya. Kita coba, kita lihat hasilnya ya, dia nanti akan ada spasinya karena sudah kita tambahkan di sini depannya adalah fx. Nah, ini dia Mei 10 yang tadi tidak ada spasi, dia bisa dikonversikan ke dalam bentuk tanggal seperti ini. Jadi 10 Mei 1989. Nah, mengenai aturan pengubah fx, sebenarnya aturan pengubah fx ini dia merupakan tanda baca dan juga teks yang dikutip dalam argumen karakter harus cocok dengan bagian yang sesuai dari model formatnya, persis, kecuali di sini dia untuk case-case tertentu. Nah, argumen karakter itu dia tidak boleh memiliki ruang kosong tambahan. Nah, jika kita tidak menggunakan fx, maka nanti server Oracle-nya dia akan mengabaikan ruang kosong tambahannya. Kemudian, data numerik dalam argumen karakter dia harus memiliki jumlah digit yang sama dengan elemen yang sesuai dalam model format. Tanpa fx, angka dalam argumen karakter itu dia dapat menghilangkan angka 0 di awalnya. Nah, di sini ada contoh dari aturan pengubah fx, misalnya ini dia. Dengan menambahkan fx, maka nanti angka 0 di depan sini dia tidak akan hilang. Kita coba. Nah, ada kan angka 0-nya, jadi 07 masih untuk tanggalnya. Sini misal kita coba, tapi kita hilangkan fx-nya. Apa yang akan terjadi? Nah, ini dia. Kalau kita hilangkan fx-nya, dia hasilnya masih sama ya, seperti ini. Kemudian contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini dia tidak ada spasi antara bulan, kemudian tanggalnya juga tidak ada, serta untuk tahunnya dia tidak ada spasi juga, tidak ada ruang. Maka di sini kita tambahkan fx di depannya. Nah, seperti ini dia dalam bentuk tanggalnya sudah dikonversikan seperti ini hasilnya. Contoh yang ketiga. Nah, ini dia contoh yang ketiga. Masih sama, kita dengan menambahkan fx juga depannya. Kemudian sesuaikan format modelnya dengan karakter yang kita buat, yaitu mon, kemudian tanggal, kemudian tahun, seperti ini. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai format tanggal RR dan format tanggal YY. Nah, semua data tanggal sekarang harus disimpan menggunakan tahun 4 digit, yaitu YY. Nah, untuk beberapa database lama, dia mungkin masih menggunakan format 2 digit, seperti halnya yang di sini ya, dia masih menggunakan 2 format. Nah, belum begitu lama sejak abad ini dia berubah dari tahun 1900 menjadi 2000. Nah, karena hal tersebut, karena hal perubahan ini, maka dia muncul kebingungan apakah tanggal yang ditulis dari 2 Januari 98 ini dia ditafsirkannya itu dia sebagai 2 Januari 2098 atau 2 Januari 1998 karena perubahan dari abadnya kan.
Nah, maka di sini jika data yang dikonversi dari data karakter ke data tanggal hanya berisi tahun 2 digit, Oracle akan memiliki cara sendiri untuk menginterpretasikan tanggal pada abad yang benar. Nah, misal di sini contohnya adalah 27 Oktober 95, di sini dia penulisannya 2. Nah, ketika dia dikonversi dari karakter ini menjadi tanggal, maka dia nanti akan dihasilkan dia sesuai dengan tahun 2 digitnya, itu dia diinterpretasikan sebagai 2095. Nah, padahal di sini mungkin saja bahwa 95 yang dimaksudkan di sini dia bukan merupakan 2095, melainkan bisa saja dia 1995, karena dia di sini hanya ditulis 95 saja kan. Jadi dia memiliki kebingungan antara abadnya, apakah dia masih di abad 1900-an, apakah dia abad 2000-an. Nah, maka di sini jika YY digunakan dalam model formatnya, maka tahun itu dia akan diasumsikan merujuk pada abad saat ini. Jika tahun 2 digitnya tidak pada abad tersebut, maka kita harus menggunakan model formatnya, dia adalah RR. Nah, ini dia ya. Di sini kita ingin membuat 95 ini dia tahunnya itu dia berada tidak pada abad sekarang, maka di sini kita gunakan dia formatnya adalah RR, maka nanti akan dihasilkan dia outputnya adalah 1995. Kita coba. Nah, seperti ini dia. Kemudian ada beberapa aturan sederhana mengenai format tadi, yaitu jika format tanggalnya disebutkan menggunakan format RR, maka nilai pengembalian itu dia memiliki dua kemungkinan, tergantung pada tahunnya. Nah, jika tahunnya itu berada antara 00 sampai 49, maka tanggal dari 0 sampai 49 itu dia akan merujuk pada abad saat ini. Sedangkan jika tanggalnya itu dari 50 sampai 99, maka dia akan merujuk ke abad yang terakhir. Bisa dilihat ya pada tabel berikut ini. Jika 2 digit tahun saat ini dia ada misalnya di sini 0 sampai 49, maka digit tahun yang disebutkan jika dia di 0 sampai 49, maka berarti tanggalnya merujuk pada abad saat ini. Nah, jika dia tanggalnya itu dia 2 digitnya itu adalah 50 sampai 99, maka berarti dia tanggal pengembaliannya merujuk pada abad yang sebelumnya. Nah, itu dia jika digit tahun saat ini dia berada di sini ya. Beda lagi jika digit tahunnya itu dia berada pada format ini, yaitu 50 sampai 99. Maka jika dia berada pada tahun 50 sampai 99 ini, maka tanggal pengembalian jika dia 0 sampai 49 akan merujuk pada abad setelahnya. Sedangkan untuk yang 50 sampai 99 baru dia akan merujuk pada abad saat ini. Nah, ini dia untuk penjelasannya. Nah, ini dia untuk aturan-aturannya ya. Kita sesuaikan dia dengan 2 digit tahun saat ini, sehingga nanti kita tahu hasil yang dikembalikan itu dia merujuk pada abad yang mana. Sesuaikan lagi sesuai tabelnya. Nah, kemudian tabel di bawah ini dia memberikan beberapa contoh tentang bagaimana YY dan RR dia dapat diinterpretasikan tergantung pada tahun saat ini. Nah, misal di sini misal tahun ketika melakukan prosesnya yaitu dia 1995. Ini dia berarti dia berada di antara 50 sampai 99 kan. Kemudian tanggal ditetapkan itu dia adalah 27 Oktober 95. Kalau dia menggunakan format RR, maka itu berarti kita lihat lagi berada di sini yaitu dia 50 sampai 99. Maka jika
digitnya 50 sampai 99, maka dia merujuk pada abad saat ini. Nah, ini dia masih merujuk pada abadnya kan. Kemudian jika dia format YY, dia juga seperti ini. Nah, untuk yang kedua ini, di sini dia tanggal yang ditetapkannya dia adalah 27 Oktober 17. Maka di sini jika format RR, karena dia berada di antara 0 sampai 49, maka dia merujuk pada abad setelahnya, yaitu 2017. Nah, sedangkan untuk format YY dia merujuk pada yang sebelumnya atau pada tahun saat itu, yaitu di sini adalah 1917. Karena dia berada pada 19 di sini kan. Kemudian begitupun ini untuk yang ketiga, di sini dia 7 Oktober 17. Karena dia di sini tahun saat ini ada 2017, maka format RR-nya dia ada 2017. Begitupun dengan format YY. Kemudian untuk yang keempat atau yang terakhir, di sini dia untuk tanggal ditetapkannya dia adalah 27 Oktober 1995, maka jika pada tahunnya itu adalah 2017, format RR-nya dia adalah 1995. Nah, sedangkan format YY dia adalah 2095. Kemudian di sini terdapat contoh di mana di sini kita ingin meminta database karyawan, sehingga nanti pernyataan akan mengembalikan setiap baris yang karyawannya direkrut sebelum tahun yang ditentukan. Kita coba. Nah, ini dia hasilnya, output yang diberikan, yaitu ini dia karyawan-karyawan yang dia hire date-nya itu lebih kecil dari ini, dari kondisi yang berada pada causal where-nya. Nah, ini berarti sudah selesai untuk yang bab 5 bagian 1, yaitu sudah kita ketahui mengenai char, kemudian mengenai date, format tanggal DD, kemudian fungsi dari konversi, FM, dan juga mengenai number. Nah, kemudian juga kita tahu tadi mengenai format tanggal RR, to char, to date, to number, char 2, dan juga pengubah FX. Maka di sini selanjutnya kita lanjutkan untuk bab 2, bab 5 bagian yang kedua, yaitu di sini mengenai fungsi null. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan yaitu mengenai fungsi satu baris dengan pernyataan sederhana. Nah, di sini selanjutnya kita akan mempelajari yaitu mengenai fungsi sarang. Fungsi sarang itu dia mengacu pada suatu hal yang terkandung di dalam hal lain. Nah, misalnya contohnya, ini dia, kita coba. Ini dia fungsi sarang ya, karena di dalamnya dia berada lagi dalam fungsi yang lain, seperti itu. Kita coba langsung. Nah, ini dia hasilnya, yaitu kita dapatkan output adalah Friday, Desember 18, 1987, seperti itu. Nah, mengenai cara fungsi dievaluasi, ini dari contoh yang tadi bisa kita langkah-langkahnya. Yang pertama, tanggal sewa itu dia akan ditambahkan at month ini 6 bulan, karena di sini dia hire date 6 kan. Maka dia ini dulu yang pertama yang akan dikerjakan. Baru kemudian untuk langkah kedua, Jumat pertama itu Friday ini, next day, karena dia penggunaan fungsi next day kan. Setelah hari yang dikembalikan pada angka 1 ini dia akan diidentifikasi. Baru kemudian angka ketiganya untuk yang future-nya, yaitu format tanggal default akan diformat untuk membaca dan menampilkan tanggal yang dikembalikan oleh langkah 2 dalam format yang mirip dengan Jumat 18 Desember 1987. Itu day, month, DDTH, YY seperti ini. Dan akan muncul di output dengan nama kolomnya adalah next evaluation. Jadi sini bisa dilihat ya bahwa fungsi itu dia dievaluasi dari yang terdalam baru dia keluar. Dari at month, kemudian ke next day, baru ke future-nya. Nah, kemudian selanjutnya mengenai fungsi yang berkaitan dengan nilai null. Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah menjelaskan yaitu mengenai null dan not null.
Nah, nol ini dia merupakan nilai yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak diketahui, atau tidak berlaku. Nah, sehingga ketika kita melakukan pengujian untuk melihat apakah nilainya itu dia sama dengan nilai lain, maka kita tidak akan mengetahui apa nilai yang dimilikinya. Karena dia nilainya tadi tidak ada kan, dan sebelumnya juga sudah saya pernah jelaskan bahwa nol ini dia tidak sama dengan nol. Nah, maka untuk mengetahui suatu nilai itu dia, misal dia nilainya adalah nol, untuk mengetahui apakah dia sama dengan suatu nilai yang lain, maka kita dapat melakukan atau dapat menggunakan 4 fungsi umum yang dimiliki oleh Oracle yang dia berkaitan dengan penggunaan nilai tersebut. Nah, keempat fungsi nol itu dia diantaranya ada NFL, NFL2, NoIf, dan QLSC seperti ini. Kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu NFL. Fungsi NFL ini dia mengonversi nilai 0 ke nilai yang diketahui dari tipe data tetap, baik itu tanggal, karakter, maupun angka. Tipe data kolom nilai 0 dan juga nilai barunya itu dia harus sama. Nah, fungsi NFL dia dapat dilihat pada yang berikut ini, yang biru ini dia fungsi untuk NFL-nya. Dimana untuk NFL, nilai atau kolom itu dia yang mungkin berisi 0, maka dia nanti nilainya akan dibuat untuk yang menggantikan nolnya. Ini dia dipisahkan dengan koma ya. Yang pertama itu dia nilai atau kolom yang mungkin 0, kemudian yang kedua ini dia adalah nilai untuk yang menggantikannya. Nah, misal ini dia ada contoh di mana query ini dia menggunakan fungsi NFL ini dia dalamnya dengan tipe data karakter. Kita coba. Di mana di sini kita lihat bahwa nilai yang berada pada kolom internet extension ini yang dia 0 akan digantikan dia dengan non. Kita lihat di SQL. Nah, ini dia hasilnya. Bisa dilihat ya, untuk yang nilainya itu pada kolom internet extension itu dia 0, dia sekarang sudah berganti menjadi 0. Sedangkan jika dia punya nilai, misalnya ini, dia tidak akan ada perubahan, hanya untuk yang 0 saja. Nah, pada fungsi NFL, tipe data kolom nilai 0 dan juga nilai baru dia harus sama seperti pada contoh-contoh berikut ini. Misal di sini, jika contoh yang ini kita menselectnya itu pada kolom last name dan juga commission PCT, di mana pada commission PCT itu dia disimpannya dengan angka, maka di sini untuk nilai yang menggantikan 0 itu kita buatnya harus berupa angka juga, bukan tulisan lagi. Kalau tadi dia kita ganti menjadi 0, maka sekarang kita gantinya dia menjadi 0 seperti ini. Kita coba. Nah, ini dia, bisa dilihat 0-nya sudah berubah menjadi 0. Kemudian ini ada lagi contoh yang kedua, dimana kalau dia untuk tipe datanya tanggal, maka di sini nilai yang untuk menggantikan 0-nya kita buat dia adalah no date dan masih diapit oleh kutip tunggal ya. Kita coba. Nah, ini dia, bisa dilihat di sini ada yang nilainya itu 0, maka di sini dia diganti menjadi no date sesuai dengan nilai yang kita buat di bagian sini. Seperti itu. Kemudian untuk fungsi 0 ini kita dapat menggunakannya untuk melakukan konversi nilai kolom yang berisi 0 ke jumlahnya sebelum dilakukan perhitungan. Maka ketika melakukan kalkulasi aritmatika yang dikerjakan dengan 0, maka hasilnya itu dia akan 0. Nah, jika kita menggunakan fungsi NFL, maka kita dapat melakukan konversi nilai 0 ke jumlahnya itu dia sebelum penghitungan aritmatika atau kalkulasi aritmatika tadi dia dilakukan untuk menghindari hasil nolnya. Nah, contohnya misalnya di sini di dalam kolom commission PCT yang berada pada tabel karyawan ini misalnya ada yang berisi 0, maka di sini ketika kita menggunakan fungsi NFL dan kemudian kita melakukan kalkulasi dengan mengkalikannya dengan 250, maka dia nanti akan mengubah commission PCT yang 0 ini dia menjadi 0 terlebih dahulu, baru dia nanti akan melakukan perhitungan sehingga nanti outputnya tidak ada didapatkan yang dia itu nilainya adalah 0. Kita coba. Nah, ini dia hasilnya, bisa dilihat bahwa untuk commissionnya itu dia tidak ada yang 0 lagi walaupun setelah dilakukan operasi aritmatika karena dia sudah diubah terlebih dahulu.
Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi NFL2. Fungsi NFL itu dia mengevaluasi ekspresi dengan 3 nilai. Jika nilai pertamanya tidak nol, maka fungsi NFL2 akan mengembalikan ekspresi kedua. Nah, jika nilai pertamanya adalah nol, maka nanti ekspresi ketiga lah yang akan dikembalikan. Nilai yang berada pada ekspresi pertama itu dia dapat berisi tipe data apapun. Nah, untuk ekspresi yang kedua dan ekspresi ketiga, dia dapat berisi tipe data apapun kecuali long. Kemudian tipe data nilai yang dikembalikan dia selalu sama seperti tipe data ekspresi 2, kecuali ekspresi 2 adalah data karakter, di mana tipe yang dikembalikan nanti adalah varchar 2. Nah, ini dia untuk fungsi NFL2. Itu dia ekspresi yang pertama, dia adalah untuk melihat apakah dia nol atau tidak. Kemudian ekspresi yang kedua, dia dikembalikan jika yang pertamanya tidak nol. Dan ekspresi yang ketiga, ini dia ekspresi yang akan dikembalikan jika ekspresi yang pertama itu dia nol. Nah, adapun untuk cara mudah mengingatnya, kita bisa dengan berpikir jika ekspresi 1 dia memiliki nilai, maka ekspresi 1 dia adalah nol. Kita gantikan dia dengan ekspresi yang ketiga. Nah, ini dia untuk contoh dari fungsi NFL2, dimana di sini dia menunjukkan penggunaan tipe data angka untuk ekspresi yang pertama, yaitu di sini kolom dari komisi PCT-nya, kemudian yang kedua yaitu salary-nya, ini, kemudian yang ketiga. Kita coba. Nah, ini dia output yang kita dapatkan, yaitu dia last name, salary, dan juga income-nya. Dimana income-nya ini dia sesuai dengan fungsi dari NFL2-nya. Itu jika komisi PCT-nya dia 0, maka ganti dengan yang ini, kemudian jika tidak maka ganti dengan ekspresinya yang sudah sesuai dengan sini ya. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang king ini dia income-nya atau fungsinya tadi itu dia adalah 24.000, dimana dia sama dengan salary-nya, maka itu berarti commission PCT-nya itu dia adalah 0. Karena tadi di fungsi NFL2 jika expression satunya yaitu di sini commission PCT 0, maka gantikan dengan expression 3 yaitu salary. Jika dia tidak 0 baru gantikan dengan ekspresi yang kedua, yaitu ini. Maka di sini untuk yang pertama yaitu king, yang kedua dan kocar, dan yang ketiga dehan, ini dia berarti commission PCT-nya dia adalah 0. Nah, kenapa dia digantikan dengan salary-nya, yaitu ekspresi yang ketiga. Dan begitu dia penggunaannya untuk fungsi NFL2. Selanjutnya kita masuk yang ketiga yaitu fungsi null if. Fungsi null if itu dia digunakan untuk membandingkan dua buah ekspresi. Jika dia setara, maka nanti fungsinya akan mengembalikan nol. Nah, jika dia tidak setara, maka fungsinya nanti akan mengembalikan ekspresi yang pertama. Nah, ini dia bentuk fungsi null if-nya. Itu dia terdiri dari dua ekspresi. Jika dia setara, dia akan mengembalikan nol. Jika tidak, maka akan dikembalikan fungsi yang pertama. Nah, di sini kita coba untuk contohnya, ini dia. Kita coba langsung di SQL-nya. Nah, ini dia hasilnya. Bisa kita lihat ya, untuk yang pernyataannya ini dia men-select first name dan juga last name, kemudian di sini dibandingkan dia untuk panjang dari first name dan juga panjang last name-nya. Nah, jika panjang dari last name dan first name-nya dia sama, maka dia akan mengembalikan 0, seperti yang ini. 0, kemudian juga 0, itu dia untuk yang kedua ya. Yang Curtis dan Davis, itu dia lengthnya sama 6, maka dia 0 dikembalikan, sama seperti yang Bruce dan Ernest, yaitu dia sama-sama 5, begitupun dengan Pat dan Faith. Nah, jika dia tidak setara, atau dia tidak sama panjangnya, maka kembalikan panjang yang first name-nya, yaitu length yang pertamanya, ekspresi yang pertamanya. Nah, ini dia untuk yang pertama, Ellen dan Abel. Ini dia tidak setara ya untuk panjangnya. Dimana di sini untuk panjang first name-nya dia adalah 5 dan panjang last name-nya adalah 4. Maka di sini karena tidak setara, kembalikan dia expression pertama yaitu length dari first name-nya. Dia adalah 5. Nah, begitupun dia untuk yang seterusnya. Nah, seperti itu dia untuk penggunaan dari fungsi null if. Selanjutnya di sini kita masuk ke expression yang keempat yaitu fungsi coalesce C. Fungsi coalesce C ini dia adalah sebuah ekstensi dari fungsi NFL. Kecuali coalesce C ini dia dapat menggunakan beberapa nilai. Adapun kata coalesce sendiri itu dia artinya adalah bergabung, dan demikianlah dia nanti yang akan terjadi. Jika di sini ekspresi pertamanya dia adalah 0 atau tidak diketahui nilainya,
maka fungsi selanjutnya akan turun ke baris sehingga tidak ada ekspresi nol yang ditemukan. Nah, jika ekspresi pertamanya dia memiliki nilai atau tidak nol, maka fungsi akan mengembalikan ekspresi pertama dan fungsinya akan berhenti. Ini dia bentuk fungsi untuk kualis C. Seperti ini ya. Kemudian di sini ada contoh, kita coba langsung di SQL-nya. Di sini kita disuruh untuk memeriksa pernyataan select dari tabel karyawan yang ditampilkan pada sebelah kanan ini. Di mana di sini jika karyawannya memiliki nilai atau dia not null, maka commission PCT-nya akan dikembalikan. Nah, jika gajinya itu dia memiliki nilai atau salary-nya ini, maka dia akan membalikan gajinya. Nah, jika karyawan tidak memiliki commission PCT dan juga gaji, atau commission PCT-nya dan gajinya adalah 0, maka nanti kembalikan angka 10 sehingga nanti tidak akan ditemukan yang namanya 0 di dalam barisnya. Nah, ini dia hasilnya. Bisa dilihat ya, untuk yang commission PCT-nya punya nilai, maka kembalikan commission PCT. Dan jika dia salary-nya mempunyai nilai, maka kembalikan yang salary. Seperti ini. Baiklah, di sini sudah selesai untuk yang bab 5 bagian yang kedua, yaitu mengenai fungsi NFL, NFL2, fungsi null if, dan juga fungsi kualis C. Maka selanjutnya kita lanjutkan mengenai bab 5 bagian yang ketiga, yaitu mengenai ekspresi kondisional. Yaitu di sini yang pertama mengenai ekspresi kondisional. Terdapat dua ekspresi kondisional, yaitu ada case dan juga decode. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui mengenai ekspresi null if. Nah, secara logis, ini dia null if ini dia setara dengan ekspresi case dan juga ekspresi case dalam case yang membandingkan dua ekspresi. Dimana kalau dia null if itu dia membandingkan dua ekspresi, dan jika dua ekspresi itu sama maka kembalikan 0. Jika tidak sama maka kembalikan ekspresi yang pertama. Ada dua rangkaian perintah atau sintaks yang dapat digunakan untuk menulis pernyataan SQL, yaitu yang pertama ada pernyataan standar yang sesuai dengan ANSI atau ISO SQL 99, dan kedua yaitu pernyataan milik Oracle. Nah, kedua rangkaian sintaks ini dia mirip, tetapi dia memiliki beberapa perbedaan. Kita langsung saja masuk ke ekspresi kondisionalnya, yaitu di sini ada case dan decode. Nah, untuk case dan decode ini dia merupakan contoh dari salah satu perbedaan berikut, yaitu case itu dia merupakan pernyataan yang sesuai dengan ANSI atau ISO 99 SQL 99. Nah, sedangkan untuk decode ini dia perbedaannya, dia merupakan pernyataan milik Oracle. Nah, di mana kedua pernyataan ini dia mengembalikan informasi yang sama tetapi menggunakan sintaks yang berbeda. Nah, untuk ekspresi case itu dia pada dasarnya melakukan pekerjaan pernyataannya itu dia sama seperti if, then, else. Untuk tipe data ekspresi case sendiri, when, else-nya itu dia harus sama. Nah, seperti ini dia untuk sintaks dari ekspresi case. Ini dia when, else. Nah, di sini terdapat contoh, yaitu di sini kita akan memeriksa departemen ID. Jika dia 90, maka kembalikan manajemen. Jika 80, kembalikan sales. Jika 60, kembalikan IT. Dan jika tidak ada yang sesuai dengan yang tadi, maka kembalikan other department. Kita coba. Nah, ini dia ya hasilnya, bisa dilihat. Departemen ID-nya itu dia sesuai dengan
case-nya, yaitu manajemen, itu berarti dia departemen ID-nya adalah 90, dan begitupun nih 100 yang seterusnya. Sales itu dia berarti departemen ID-nya adalah 80, sesuai dengan pernyataannya tadi. Di sini saya berikan satu contoh lagi. Misal di sini kita ambil untuk yang region ID saja ya. Nah, ini dia, kita buat sebuah ekspresi case. Select region name, case region ID, where region ID-nya 1, maka dia adalah, kita buat misalnya dia adalah Eropa. Where region ID-nya 2, maka kita buat dia adalah Amerika. Kemudian when region ID-nya adalah 3, maka dia adalah Asia. Nah, kemudian yang terakhir kita buat dia else. Kita buat other region. Nah, seperti ini. Nah, ini dia hasilnya kita dapatkan. Bisa dilihat ya region name-nya. Di sini Europe region ID-nya 1, maka di sini untuk case region-nya sesuai dengan yang kita masukkan tadi, dia adalah 1 adalah Eropa. Kemudian Amerika region ID-nya 2, maka dia untuk apanya merupakan Amerika. Asia dia region ID-nya merupakan 3, maka sesuai dengan case-nya dia merupakan Asia. Dan Middle East and Africa itu dia termasuk dalam else selain dari ketiga tadi, maka dia merupakan other region. Nah, seperti itu dia contohnya untuk penggunaan syntax case. Selanjutnya di sini kita masuk ke ekspresi decode. Fungsi decode itu dia mengevaluasi ekspresi dengan cara yang mirip dengan logika if dan else. Nah, kalau decode ini dia nanti akan membandingkan ekspresi ke setiap pencarian nilainya. Adapun untuk sintaksnya dia seperti ini. Ini dia sintaks untuk decode. Nah, untuk nilai defaultnya ini jika kita hilangkan nilai defaultnya, maka nanti akan dihasilkan dia adalah berupa nilai 0, di mana nanti nilai pencariannya tidak akan cocok dengan nilai manapun. Kita langsung ke contohnya, dimana contoh ini atau query ini dia nanti akan mengembalikan hasil yang sama seperti contoh pada case, itu dia di sini di code departemen ID masih tentang departemen ID-nya, namun di sini kita menggunakan sintaksnya berbeda ya. Kalau tadi kita buat case departemen ID, kemudian penggunaan when 90 baru then. Nah, sini dia beda. Kita lihat nanti hasilnya. Nah, hasilnya ya sama ya seperti penggunaan case.
Yang berbeda di sini hanya di sintaks dari selectnya saja. Di sini saya cobakan untuk contoh yang kedua tadi dengan menggunakan decode juga. Nah, ini dia hasilnya. Ya, untuk outputnya dia masih sama ya, sama seperti penggunaan case tadi. Itu dia ini Europe, dia Eropa, Amerika, Asia, kemudian untuk Middle East, Afrika, yang region ID-nya selain dari 1, 2, dan 3, maka dia adalah other region. Nah, seperti itu dia contoh untuk ekspresi decode. Maka di sini sudah selesai mengenai case, ekspresi conditional, dan juga decode-nya. Maka di sini sudah selesai mengenai pembahasan bab 5 dari mata kuliah Sistem Basis Data. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.